di episode pertama kemarin kan Pak Ustadz ada bilang mahram ya kemarin ya, ada ya. Ini kan tidak sesuai Pak Ustadz, karena kan kalau misalnya kita ngomong Adam dan Hawa, artinya semuanya saling melakukan hubungan seksual satu sama lain, sama keluarga ya. Karena kan satu keluarga semuanya Pak Ustadz. Itu manusia pertama. Dan di setiap masa itu ada hukumnya. Gitu. Jadi itu masa hukum itu tidak ada manusia lain. Populasi Allah yang mengizinkan seperti itu di awalnya. Lalu setelah mulai berkembang biak, Allah subhanahu wa ta'ala berikan peraturan baru. Dengan adanya tidak boleh nikah sesama mahram. Tapi di awal manusia tidak ada manusia kecuali mereka. Gitu. Jadi itu memang hukumnya belum berlaku pada saat itu. Berlakunya adalah pada saat sudah populasi terjadi, baru Allah turunkan syariat atau hukum tentang masalah pemisahan mana yang boleh dinikahi dan mana yang tidak boleh. Oh itu kapan ya Pak Ustadz? Hukum yang berlaku, siapa yang boleh dinikahi dan siapa tidak boleh dinikahi itu? Setelah terjadi populasi. Jadi populasi itu setelah Qabil dan Habil berkembang biak, kemudian mulai datang nanti kita bahas di masa Nabi Idris, setelahnya ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh dan seterusnya. Di masa-masa itu ada perkembangan manusia terus, karena populasi kan tidak terlalu besar. Berkembang makin banyak maka makin berlaku peraturan itu. Kenapa peraturan itu diberlakukan sedangkan sebelumnya tidak diberlakukan Pak Ustadz? Kalau misalnya memang dulu tidak ada masalah, ya harusnya ke depan ya semakin banyak ya semakin gak ada masalah aja ya sama aja. Toh dulu sedikit juga gak ada masalah, apalagi banyak. Gini loh, rasionalnya gini. Kita kalau sudah masuk ke pertanyaan kenapa, dan itu ranahnya Allah, keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus tahu Allah ini punya sifat sempurna. Dia bukan seperti manusia. Dia adalah Allah, zat, sifat-sifatnya itu maha pengasih. Semua pakai maha. Maha pengasih, maha penyayang, maha besar, maha kuasa, maha adil dan segala macam. Allah itu tidak melakukan sesuatu kecuali memang sudah dengan kemahaluasan ilmunya. Gitu loh. Nah Allah punya keputusan mutlak di awal manusia seperti itu. Dan setelah itu Allah kembangkan lagi bahwasanya di sini peraturannya akan seperti ini. Nah, tugas kita adalah sebagai makhluk kita beriman. Katakan beriman kan kita patuh pada Allah ya. Ya Allah suruh begitu ya sudah. Oke, saya paham. Sebagaimana Allah larang, oh nggak boleh makan babi, oh nggak boleh makan ini. Ya kita memang sebenarnya secara manusia kok saya bisa saja kok makan. Kenapa dilarangkan sama aja dengan sapi? Nah ini masanya peraturannya Allah.